Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan hari ini berbeda dari kegiatan di kelas biasanya ya. Tadi mungkin sudah dijelaskan sama Ustadz Rizdan. Kita mau ngapain di sini? Main apa? Main apa? Tanaman anggrek. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa hari ini kita akan praktek ya untuk melakukan proses pemindahan ya media tanam dari sebelumnya di botol kita pindahkan ke flexible pot ya. Alat bahannya apa? Sudah dijelaskan belum tadi? Kita butuh kawat untuk mengambil ya. Kemudian ada botol yang isinya adalah bibit tanaman anggrek, kemudian flexible pot atau mungkin pot ya. Dan ada apa namanya? Moss. Media tanamnya kita menggunakan moss. Bedanya apa yang di sini sama yang di dalam? Yang ini nanti sudah dibersihkan, yang ini yang masih belum dibersihkan. Dan kemudian yang terakhir adalah fungisida. Ini diberikan ke siapa nanti? Ini kemana maksudnya? Ke anggrek dan juga ke fungsinya buat apa? Membersihkan biar nggak ada jamur. Supaya ya namanya fungisida, berarti nanti untuk membersihkan dari jamur-jamur ya. Mungkin nanti ada yang insektisida, berarti dari insekta atau serangga. Tapi kita pakainya fungisida. Yang dibersihkan nanti adalah mossnya. Kemudian ini perlu dibersihkan juga tidak? Ini perlu, yang di dalam ini itu perlu dibersihkan juga nggak? Ya, tetap perlu dibersihkan karena di sini media tanamnya nanti harus ini kan sudah ada media tanam ini, media tanam. Dia menggunakan biasanya agar atau beberapa komponen tanah. Nah itu nanti yang kita bersihkan. Setelah kita keluarkan, kita bersihkan. Setelah dibersihkan nanti dicampur air yang sudah mengandung fungisida. Dan ini juga sama, dibersihkan juga. Kenapa harus dibersihkan terlebih dahulu? Ya, supaya nanti tidak ada kandungan tanah di situ ya. Karena kalau ada kandungan tanah, khawatirnya tanah itu termasuk yang membawa banyak bibit penyakit, termasuk jamur. Makanya nanti dibersihkan sampai bersih, mungkin nanti beberapa kali dibilas. Setelah bersih, baru nanti dimasukkan ke air yang mengandung fungisida. Jadi nanti ada dua tahap. Tahap pertama adalah mengeluarkan anggrek dari botol, kemudian membersihkan. Dan tahap yang selanjutnya juga proses membersihkan mossnya ya. Jadi nanti proses pembersihan mossnya nanti ada di belakang dengan Ustadz Rizdan untuk proses pembersihannya. Nanti perwakilan kelompok saja, nanti sisanya di sini untuk proses pembersihan dan pengambilan anggrek dari dalam botol gitu ya. Jadi bisa kita mulai. Nanti hasilnya seperti apa hasil akhirnya di belakang kalian itu sudah mulai dari kelas 10.1, 10.2, 10.3, kemudian 7A, 7B, dan 7C. Itu sudah ada di sana. Nanti kalian buat seperti itu. Jadi prosesnya dengan dua tahap garis besar tadi ya. Dibersihkan dulu mossnya, kemudian dikeluarkan dan dibersihkan untuk anggreknya. Bisa kita mulai sekarang? Ya, nanti satu kelompok itu akan diberikan 3 flexible pot. Berarti nanti satu kelompok mengumpulkan 3. Tapi ternyata nanti isi di dalamnya kok kita cek banyak, artinya masih ada sisa. Maka nanti kita bagi lagi per kelompok. Jadi nanti per kelompok bisa 4 atau 5 ya. Minimal paling tidak satu kelompok harus ada 3 ya. Setelah itu nanti setelah selesai baru kita kasih label kelas, kelompok berapa, kemudian tanggal hari ini tanggal berapa. Bisa? Ini tanggal berapa ini? 26 ya. Jadi kita mulai karena nanti setelah ini selesai nanti ada kegiatan yang kedua ya. Kita selesaikan yang ini dulu. Sebagian silakan ke belakang dengan Ustadz Rizdan nanti untuk pembersihan mossnya, silakan bisa dibawa. Kemudian yang sebagian lagi di sini untuk proses pengambilan apa namanya ini, bibitnya. Ustadz minta tolong ambilkan 1 ember yang itu, yang hitam. Ah ya itu. Oh iya, belum dipindah itu. Dapatnya dari mana? Oh ya, ada pertanyaan. Ini sebenarnya bahannya apa ini? Ini loh. Akar apa ini? Akar gambus. Biasanya itu bisa dari akar tumbuhan paku atau lumut ya. Jadi kalau misalnya ada sphagnum moss itu berarti dari lumut misalnya. Kalau ini kan akarnya kan agak lumayan besar. Ini biasanya akar dari tumbuhan paku. Nah, kalau misalnya nanti kalau seperti ini hasil besarnya seperti apa di belakang kalian? Semua yang di belakang kalian itu adalah anggrek yang dulunya awalnya dari botol dan itu dikembangkan di sini ya, di sini oleh beberapa petugas kebersihan di sini sehingga sampai tumbuh sebesar itu, bahkan sudah berbunga ya. Jadi awalnya memang dari satu ini. Sudah besar diapain, Dap? Sudah besar diapakan? Bisa dijual nggak?
Bisa. Anggrek itu tumbuhan yang fungsinya apa sebagai keanekaragaman hayati? Tanaman hias. Berarti dia memiliki nilai jual. Nah, nilai jualnya tergantung dari usianya. Semakin besar pasti harganya semakin. Nah, yang kedua dari bunganya, ya. Kemudian tahu keanekaragaman hayati bisa tercipta karena adanya proses persilangan antar beda atau beda varietas. Misalnya ini ada persilangannya dari Ana sama apa ini tulisannya? Indah. Jenis yang berbeda disilangkan, maka nanti bunganya pasti gabungan dari dua jenis ini, dua variasi ini. Botol yang lain, misalnya kelas lain itu juga pakai botol ini, tetapi variasi yang berbeda. Berarti kemungkinan nanti tumbuhnya bunganya bisa berbeda-beda karena jenis yang digunakan berbeda-beda. Oke, air yang sudah ada di depan ini adalah air yang sudah diberi fungisida. Dia warnanya sudah putih dan ini adalah anggrek tadi hasil yang pertama tadi masih ada, nanti bisa dipakai kalian jika misalnya masih sisa. Jadi nanti satu kelompok bisa 4 atau 5 fleksibel pot. Oke, kita mulai dari proses pembukaannya. Ada dua cara membukanya, yaitu dengan menggunakan kawat. Yang pertama, yang kedua dengan dipecah langsung bisa. Iya, botolnya. Tetapi itu sangat berbahaya, beresiko karena pecahannya bisa melukai tangan. Jadi kita pakai cara yang cara yang ribet ya, cara yang agak susah gitu. Ada guru. Iya, itu media agar. Nah, khawatirnya di sini pun, di dalamnya pun kemungkinan ada nggak? Kemungkinan ada itu nggak? Ada jamurnya nggak di dalam? Ada. Padahal ini tutup rapat loh. Kok bisa? Karena lembab. Ya, karena bisa terbawa dari media tanam. Makanya media tanam yang kita siapkan sebelumnya harus dikasih fungisida. Meskipun nanti ketika misalnya di luar, coba lihat di belakang kalian, itu ada daunnya agak ada yang sakit. Tahu ciri sakitnya seperti apa? Iya, betul. Ada bercak-bercaknya. Itu berarti tanda bahwa dia dia terinfeksi bakteri ya ataupun jamur. Oke, ini sudah kita buka. Nah, kebetulan yang kita ambil ini itu sudah atau masih dalam keadaan bagus dan ini sudah termasuk yang besar-besar ya. Coba kalau kalian perhatikan yang di belakang, itu ada yang satu botol itu ukurannya kecil-kecil ya. Jadi nanti gantian, Ustadz cuma contohkan satu kali, nanti sisanya kalian yang ambil ya. Dan perhatikan ini karena sudah agak besar jadi tidak ada masalah. Nanti ambilnya itu pelan-pelan karena jangan sampai merusak apa? Merusak akar dan daunnya, karena sayang nanti kalau apa namanya? Akarnya lepas atau putus itu nanti tidak bisa digunakan. Nah, ini besar ini. Ini berapa ini? Berapa tanaman ini? Nah, ini 3 ya. Ini ada 3 itu nanti bisa untuk satu kelompok. Ini akarnya sudah besar-besar ini, mudah nih nanti untuk silakan. Selanjutnya siapa? Fatih, silakan. Oh iya, yang besar itu tadi kalian lihat, coba potnya pakai media tanam apa itu? Arang. Yang kecil pakainya? Tahu nggak kenapa dibedakan seperti itu? Kaitannya dengan kandungan air. Lebih banyak mana kandungan airnya nanti? Mos itu lebih lama menyimpan air. Jadi nanti untuk proses penyiramannya ketika masih ukuran kecil segini itu paling 1 hari atau beberapa hari sekali misalnya. Tapi kalau pakai arang, dia itu ketika kita semprot air, maka dia proses penyerapannya sedikit dan kehilangan banyak airnya lebih gampang. Makanya nanti ya harus sering-sering disiram. Kembali. Nah, itu berapa itu? Nah, itu kan ada tanahnya itu, masih ada media tanamnya kan? Itu nanti dibersihkan di sini. Silakan sini yang mau. Ya, masukkan situ. Semuanya. Yang mana? Ya sama, media tanam untuk tempat menyerap air. Tapi kalau penyerapan air arang dengan mos lebih bagus mana? Mos. Ya, jadi di situ supaya dia tidak terlalu kelebihan banyak air, media tanamnya menggunakan arang. Tanah bisa nggak tanah? Bisa, cuma tanah resiko. Tanah itu biasanya banyak sekali jamur. Ya kalau tidak diberi pupuk atau akarisida ya nanti dia terserang jamur dan penyakit lainnya. Ya. Saat ini nih, ada Ustadz Irsyad kayaknya. Ada Ustadz Irsyad kayak di depan. Tadi ada. Coba bisa nggak? Jarimu masuk.
Nah itu besar lagi tuh, besar itu. Ya masukin aja. Enggak juga. Ya. Yang kering nanti nggak dipakai ya, yang kering harus dicuci dulu bersih. Taruh situ. Oke, sambil Ustadz bagi kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok Senin. 1 itu Sabtu ya. 3. Kelompok 2. Kelompok 2. Iya, Ahad mana Ahad? Siapa? Ahad siapa Ahad? Besar ini. Iya, sambil dibersihkan ini ya nanti akarnya ini. Dibersihkan. Nanti yang hari kelompok 1 2 3 di sini, 4 5 6 nanti di belakang ya. Mana lagi? Nah, kelompok 4, 5, 6 silakan ke belakang sini. Nanti menunggu Ustadz Rizdan. Kelompok 1, 2 di sini. Ya, kanan kiri, silakan. Kelompok 1, bawa sini. Iya. Ini saya kasih besar ini ya. Kelompok 2. Kelompok berapa ini? 1. Ini kelompok Senin. Sini. Kelompok 2 itu. Mana lagi? Kelompok berapa ini? 2. Kelompok Ahad ya? Bentar. Ustadz bagi dulu. Mana yang belum? Yang belum bawa sini. Flexible potnya yang belum mana? Sini. Berapa itu? Ini 1 apa 2 ini? Ini kecil ini. 1 2 3. Mana yang belum? Mana yang belum? Kelompok 5 mana? Sini, Ustadz kasih dulu. Nanti kalau udah dikasih nanti ke sana ya. 1 2 3. Dah, terus siapa lagi? 6, mana 6? 1 2. Satu lagi. Loh. Satu lagi. 3. Dah. Apa? Udah. Oke, dengarkan. Ustadz tambah satu lagi ya. Kelompok 1. Kelompok berapa ini? 3. Ini kelompok 2. Oke, dengarkan Ustadz tambah satu lagi. 1. Kelompok 2. Kelompok mana satu lagi? Tadi Ustadz tambah satu lagi. Itu nggak dipakai. Tadi kan udah 4 kan? Udah 4. Sini ayo. Kemudian Ustadz Rizdan.
bisa dikasih tambah satu lagi. Oke, taruh sana. Nanti 4 ya. Oke, sekarang bisa pinjam satu. Mana? Ini ya. Oke, sudah. Perhatikan. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2 cuma 4. Kelompok 2 di sini semua. Kelompok 3 berapa? Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 4. Geser, geser. Ini cuma 4. Oke, perhatikan nih ya. Jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit, kemudian dipadatkan. Dan jika ada yang akar terlalu besar misalnya mengganggu, boleh dipisahkan atau boleh diambil ya. Nanti usahakan di tengah dan tegak daunnya, tidak nempel, karena kalau nempel nanti dia bisa busuk daunnya. Kalau terkena banyak air dia akan busuk. Oke, seperti ini kita ambil dan akarnya ya, akarnya taruh di bagian bawah, daun terakhirnya tetap di atas seperti ini ya. Seperti ini. Jadi di bawah sini akarnya tertutup semua nanti. Nah, setelah ini baru dilipat pelan-pelan sampai menutup semua akar yang ada di bagian dalam, dan yang atas jangan mengenai daunnya ya, khawatirnya nanti terlalu basah bisa mati. Kalau kurang bagian bawahnya baru ditambah lagi ya. Jadi dipadatkan sampai sepadat mungkin, kemudian akarnya tidak ada yang terlihat dari luar bagian bawahnya. Ketika sudah, baru nanti dimasukkan ke flexible pot. Setelah ini selesai, belum, diratakan ya sampai betul-betul rapi, rata, kemudian akarnya tertutup dan daunnya tegak di tengah, tidak nempel ke botolnya sini. Karena kemarin ada yang daunnya itu nempel ke sini dan dia basah keadaannya. Hari ini daun itu sudah busuk ya, jadi sudah mati. Oke, ini contoh dari kelompok berapa tadi? Kelompok 1. Kalau kurang bisa ditambah. Jadi ininya itu nanti sambil di ini ya, ya apa? Dipisah-pisahkan ya, dipilih-pilih yang kiranya bagus, ditambahkan. Gampang ya? Ya, gampang. Oke, udah selesai. Nanti usah tambah lagi. Geser, geser. Udah, silakan dilakukan satu kelompok 4 ya tadi ya.
silahkan maju ke depan. Kelompok 1 maju. Mengambil LKPD. Kelompok 2. Kak Broni. Kelompok 3. Kelompok 3, kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 5. Oke, kita sudah ganti agenda, itu nggak usah dipegang-pegang lagi ya. Oke, kita fokus pada agenda berikutnya adalah pengamatan morfologi anggrek. Nah, anggrek yang diamati nanti adalah anggrek yang sudah dewasa. Indikator yang sudah dewasa itu adalah yang sudah berbunga, karena dia sudah bisa menghasilkan sel kelamin jantan dan sel kelamin. Nanti akan ada 4 anggrek yang diamati. 4 anggrek yang diamati berarti 4 kali kalian melakukan pengamatan. Nah, silakan dibuka halaman 4. LKPD-nya dibuka halaman 4. Nah, untuk anggrek pertama yang kalian amati tulis saja spesies A. Ketika kalian ganti anggrek untuk pengamatan kedua tulis saja spesies B, itu seterusnya sampai spesies D. Serangengeng apaan itu? Makan makan mos. Linting mos. Makan arang. Dia mungkin pakai apa namanya? Pakai arang sebagai pemutih gigi. Oke, kembali lagi di LKPD halaman 4. Itu ada jenis anggrek A untuk pengamatan pertama, jenis anggrek B untuk pengamatan kedua dan seterusnya. Nah, untuk ciri fisiknya silahkan diamati bagaimana pertulangan daunnya. Pertulangan daun ada pertulangan daun sejajar, kemudian menjari, kemudian ada menyirip. Kemudian bagaimana batangnya, apakah dia berkayu atau herbaceous. Kalau herbaceous berarti dia lunak dan berair. Untuk akarnya silakan juga diamati bagaimana akarnya, apakah dia tunggang ataukah serabut. Untuk bunganya, berapa jumlah kelipatan mahkota bunganya, apakah kelipatan 3 ataukah kelipatan 4 dan 5. Kalau kelipatan 3 biasanya dimiliki oleh tumbuhan monokotil, kalau 4 dan 5 biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Oke, itu untuk ciri fisiknya. Untuk iklim yang cocok silahkan kalian isi, apakah anggrek itu hidup di iklim tropis atau subtropis atau dingin. Silakan dituliskan di sana, dan kalau bisa ditambahkan bagaimana habitat yang cocok untuk anggrek. Kemudian untuk kolom terakhir, media tanam yang cocok itu diisi dengan atau diganti dengan kalian menggambar bentuk anggreknya seperti itu. Nah, berarti ketika ada 4 anggrek yang kalian amati, berarti kalian 4 kali menggambar. Dan silakan kerjasama, jangan dibebankan pada satu. Bisa, tapi dengan perlakuan yang khusus. Jangankan di negara 4 musim, di kita saja yang masih satu di wilayah tropis, dataran tinggi dengan dataran rendah, perlakuan untuk pertumbuhan anggreknya juga bisa berbeda ya. Tapi memang untuk maksimalnya di lingkungan tropis ya. Kemudian media tanam yang cocok tergantung dari ukurannya, usianya. Tadi kalau misalnya masih usianya tadi kecil seperti yang baru kalian pindahkan, itu berarti masih diutamakan menggunakan mos. Ketika sudah dewasa ya seperti ini, dia sudah besar, dia kita pindah ke media yang lain, bisa arang atau bisa akar atau akar serabut kelapa. Nah, itu juga bisa, dan karena memang penyerapan airnya juga relatif bagus. Ya, jadi untuk jenis sama iklim bagus, cuma nanti ini untuk morfologi nilainya gimana?
buatkan morfologi. Tahu morfologi? Bentuk luar. Jadi yang kalian gambar itu tadi dari Ustadz Rizal itu menginformasikan silakan gambar dari tanaman anggrek ini. Ya salah satu maksudnya adalah menggambar struktur morfologi dari tanaman anggrek. Jadi ketika orang tahu atau lihat gambarnya, ini ada tumbuhan anggrek. Ini juga anggrek. Ya, tahu karena kita hari ini belajarnya. Coba besok Ustadz masuk gambarnya seperti ini. Kita belajar pelantai misalnya. Coba sebutkan tanaman di depan. Masuk Ustadz ke anggrek, tanaman yang lain. Nanti Pak Berani yang gambar di depan. Ya oke, coba ya untuk hari ini. Semoga hari ini bisa bermanfaat. Ya, meskipun sedikit, tapi setidaknya. Ya silakan. Yang mana? Yang ini atau yang di sana? Yang di sana, yang sudah besar, ya betul. Jadi yang sudah besar otomatis nanti akarnya bertambah lebih banyak. Yang kemudian ukurannya lebih besar. Kemudian kalau kita mau pindahkan ke media tanam yang lain, ya silakan dipisahkan. Dipisahkan, tadi kan bisa nggak? Maksudnya tadi bisa nggak Bisa. Nah, diuraikan misalnya itu bisa. Jadi tetap dibersihkan juga, nanti dipindahkan ke media tanam lain. Kalau misalnya dikatakan simbiosis atau hubungan, dia termasuk simbiosis apa? Ketika dia nempel pada tumbuhan yang lain. Pernah lihat nggak anggrek tapi dia nempel di batang pohon mangga misalnya? Kenapa? Tidak komensalisme. Tidak merugikan. Tapi dia untung nggak? Untungnya apa dia? Untungnya apa buat anggrek? Kenapa komensalisme? Karena anggrek bisa mendapatkan tempat yang terkena. Kemudian dia tidak termasuk parasit karena dia bisa membuat makanan sendiri. Dia sudah punya akar untuk menyerap air mineral, dia sudah punya daun untuk fotosintesis. Jadi dia tidak butuh tumbuhan lain untuk mengambil nutrisinya. Beda sama jamur, ya Pak ya. Termasuk yang mana Pak? Simbiosis sama jamur. Cara hidup jamur seperti apa? Komensalisme. Kalau komensalisme artinya apa Pak? Yang untung siapa tadi? Yang jamur tadi. Jamur sama siapa? Ya jamur sama batang pohon. Yang untung siapa? Jamur untung karena jamur tempat tinggal. Batang pohonnya rugi atau biasa aja? Betul nggak teman? Kurang tepat ya. Kalau jamur itu sifatnya adalah cara hidupnya parasit. Kenapa parasit? Karena Dia parasit karena dia hidupnya itu tidak bisa mendapatkan makanan. Dia sudah dia, tapi misalnya ada batang pohon sudah berkembang, ada jamur yang sudah berkembang misalnya. Padahal batang pohonnya sudah mati. Betul, karena batang pohon yang sudah rubuh pun masih bisa nutrisi, makanya kalau ada jamur biasanya akan ada proses pengurangan. Tetapi kalau jamurnya ada di sini, makanya jamur yang ada di sini juga bersifat merugikan. Jadi sejak awal kita kasih apa tadi? Fungisida. Mulai dari pemindahan usianya masih kecil sampai nanti ketika dewasa seperti ini pun fungisida, tetapi ditambah lagi ada satu lagi nanti namanya akarsida supaya pertumbuhan percepatan bunganya juga lebih maksimal.